warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Untuk yang pertama, kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Kita jadikan 4 bagian. Diarsir 1 bagian. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 1/4. Kita buat lingkaran lagi. Kita arsir 2 bagiannya, ditulis 2/4. Kita buat lagi, diarsir ya 3 bagiannya, kita tulis 3/4. Nah, sekarang kita membandingkan antara gambar yang diarsir, antara gambar yang ini 1, 2 dan 3, antara gambar 1 dan 2 ini yang lebih luas yang mana? Antara gambar 1 dan 2 yang diarsir. Kalau yang diarsir yang lebih luas berarti dia itu lebih besar. Ya. Jadi karena gambar 1 ini yang diarsir cuma segini, untuk yang gambar 2 ini ada gini. Nah, maka gambar 2 itu lebih besar. Sekarang kita bandingkan dengan yang gambar ketiga. Di sini yang diarsir ini lebih banyak lagi. Maka antara gambar yang lain, ini gambar 3 ini lebih besar. Jadi pecahan 1/4 itu lebih kecil dibandingkan 2/4, lebih kecil lagi dibandingkan dengan 3/4. Jadi kalau mau diurutkan mulai dari yang paling besar, maka yang gambar 3 itu lebih besar bentuk pecahannya ya. Pecahan 3/4 itu lebih besar daripada lingkaran 2/4 dibandingkan dengan 1/4. Jadi yang paling kecil ini 1/4 paling kecil. Terus ini agak besar, ini paling besar. Itu. Sekarang kita ke gambar yang lain. Misalnya ya, di sini ada lingkaran lagi. Kita ubah menjadi 2. Kita arsir 1 bagiannya. Tapi yang gambar di sini kita ubah menjadi 3 bagian. Yang kita arsir 1 bagian juga. Nah, di sini kalau ditulis itu menjadi 1/2, kalau di sini 1/3. Antara 1/2 dengan 1/3 itu lebih besar yang mana? Ya, kalau di sini ada separuhnya sendiri, kalau di sini hanya 1/3. Jadi untuk yang pecahan 1/2 ini lebih besar daripada yang 1/3. Kalau ditulis seperti ini diberi lambang. Sekarang kita akan membandingkan pecahan tanpa menggunakan gambar. Contohnya 3/4 dengan 2/3. Kita cari mana yang lebih besar. Nah, caranya bagaimana? Penyebut dikalikan dengan penyebut. Ini dikali silang. Ini istilahnya dikali silang ya. Nih. Jadi 3/4 dikali 3 di sini. Terus yang di sini 2/3 dikali ini 4. Hasilnya 3 kali 3 9, 4 kali 4 ini 12. Terus di sini 8/12. Jadi kalau dituliskan menjadi nih ya, kalau seperti ini 3/4 lebih besar daripada 2/3. Itu. Contoh yang lain. Misalnya 4/5 dengan 3/7. Caranya sama. 4/5 dikali 7 dengan 3/7 dikali 5.
4 kali 7 hasilnya 28 per 35. Terus yang sini 15 per 35. 28 dengan 15 lebih besar yang mana? 28. Jadi otomatis seperti ini. Contoh yang lain. 5 per 6 dengan 4 per 7. Caranya sama. 5 per 6 dikali 7. Ya, pokoknya jadi yang penyebutnya saja yang digunakan untuk mengalihkan. Ini hanya untuk satu digit saja. Kalau lebih dari satu, misalnya kok sampai puluhan, ini diusahakan pokoknya cari yang hasil akhirnya itu kalau dikalikan itu hasilnya sama ya. Dikali ini 7, terus di sini 4 per 7 dikali 6. Sini 5 kali 7 35 per 42. Di sini 24 per 42. Nah, ini lebih besar berarti seperti ini. Ya. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Jadi bisa saja diminta untuk mengurutkan pecahan yang terbesar dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Nah, sekarang kita coba dari yang terkecil terlebih dahulu. Dari yang terkecil contohnya di sini ada pecahan 1 per 2, 3 per 4, 3 per 6 dengan 5 per 3. Oh, kalau 3 per 6 saja tidak apa-apa. Nah, di sini kita cari bilangan berapa yang penyebutnya itu kalau dikalikan semuanya itu hasilnya sama. Jadi 2 kali berapa hasilnya itu sama dengan 4 kali berapa, dengan 6 kali berapa, dengan 6 kali berapa di situ ya. Seperti tadi, ketika penyebut dikalikan maka pembilang juga dikalikan. Itu. Yang 1 per 2 dulu. 1 per 2 ini ada 2, ada 4, ada 6. Bilangan yang mendekati paling sederhana adalah 12 ya. Supaya ini 2 menjadi 12 maka harus dikali 6. Maka hasilnya 6 per 12. Yang 3 per 4 supaya bisa menjadi 12 maka 4 di sini harus dikalikan 3. Maka hasilnya 9 per 12. Terus yang sini 3 per 6 harus dikalikan 2. Maka hasilnya 6 per 12. Yang di sini 5 per 6 harus dikalikan 2 juga, maka hasilnya 10 per 12. Nah, di sini 6 per 12, 9 per 12, 6 per 12, 10 per 12. Ini ada yang sama. Kalau ada yang sama, kita tuliskan nanti yang terdepan dulu urutannya sesuai yang ini. Ada 6 per 12, 6 per 12. Yang pertama adalah yang ini dulu. Ya. Jadi kita tuliskan 1 per 2 urutannya. Terus di sini kita tuliskan 3 per 6. Ini ada 9 ya. Kita urus ini dulu. Terus 3 per 4 baru yang ini 5 per 6 gitu. Jadi urutannya ini 1, 2, 3, 4 kalau dari yang terkecil hasil dari ini ya. Contoh yang lain di sini ada 1 per 3, 5 per 6, 2 per 6 dan 4 per 9. Kita urutkan masih sama dengan yang mulai dari yang paling kecil. Nah, di sini ada 3, 6, 6, 9
bilangan berapakah yang hasil akhir dari kalau disamakan ini sama antara 3, 6, 6, 9. Nah, ini yang paling mudah adalah 18 ya. Tuh. 3 kali berapa hasilnya 18, 6 kali berapa hasilnya 18, 6 kali berapa hasilnya 18, 9 kali berapa hasilnya 18. Untuk yang pertama kita 1/3 dikali berapa supaya hasilnya 18 dikali 6. Maka di sini ada hasilnya 6/18. Untuk yang 5/6 harus dikali 3. Maka hasilnya 15/18. Di sini 2/6 harus dikali 3 juga. Ini 6/18. Terus kalau yang di sini 4/9 harus dikali 2. 8/18. Di sini ada 6, 15, ada 6, ada 8. Nah, di sini kalau begitu urutannya mulai dari yang paling kecil dulu. 1/3 ini karena ini 6. Terus setelah itu ini juga 6, maka ditulis yang ini 2/6. Setelah itu 8, berarti yang ini 4/9, baru yang ini 5/6. Nah, ini urutannya dari yang terkecil kalau dituliskan ya, hasilnya ini. Contoh yang lain, di sini ada 2/7 dengan 2/3, 5/7, 11/21. Kita cari dulu hasil kali yang bilangannya sama antara 7, 3, 7, 21. Nah, di sini ada 7 kali berapa yang hasilnya sama ya, paling tidak patokannya ini 21. 7 kali berapa hasilnya 21, 7 kali 3, ini 3 juga bisa dipakai, berarti hasilnya 21. Gitu aja. 2/7 dikali 3/3 sama dengan 6/21. 2/3 dikali 7/7 sama dengan 14/21. 5/7 dikali 3 sama dengan 15/21. 11/21. Nah, ini sama dengan 11/21, tetap sama saja ya. Terus kalau diurutkan ini ada 6, 14, 15, 11, maka mulai dari yang ini dulu, berarti 2/7, terus yang ini 11/21, terus yang ini 2 ya, 2/3, terus baru yang 5/7. Nah, ini cara untuk mengurutkan pecahan. Jika ada yang kurang pas, boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.